Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan judul Hati yang Baru. Mari bersama kita membuka kitab Amsal pasal 14 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kesedihan. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami apa yang menjadi perkataan Amsal 14 ayat 13 ini? Ketika kita tertawa, kita tersenyum, tetapi di saat itu pula hati kita ini sedih, hati kita ini pedih, menangis. Ya, ada banyak cerita ya, seorang komedian ya, stand up comedy yang suka menghibur orang, bahkan pelawak ya yang suka membuat orang tertawa. Tetapi ketika dia menghibur orang tertawa, dirinya itu saat itu juga mengalami kesedihan. Tetapi karena tuntutan profesi, ya orang tidak tahu kalau ternyata para pelawak ini juga mengalami hidup yang pedih. Jadi sulit sebetulnya bagi setiap kita ini mengerti ya, bahwa apa yang terjadi di permukaan lahiriahnya tersenyum, tertawa, tapi di dalamnya ternyata sedih. Tetapi Amsal sudah menuliskannya. Amsal 14 ayat 13. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini hidup dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang sedang dipengaruhi oleh kuasa gelap, dan selalu ada saja masalah yang terjadi. Meskipun kita tidak mencari masalah, masalah akan datang dengan sendirinya. Dan kita yakin dan percaya, bagi setiap pribadi orang percaya, jika kita tetap setia, tekun, melekat, bahkan senantiasa merindukan Tuhan, ya, meskipun tantangan, meskipun kesulitan itu bertubi-tubi datang ya, menghampiri kita, tetapi sukacita dari Roh Kudus, ya, hati yang baru itu tidak akan mempengaruhi kita berkeluh kesah ya, kita protes kepada Tuhan, tetapi ucapan syukur itu yang senantiasa muncul dalam hati dan pikiran kita, ucapan kita. Puji Tuhan. Saya pernah menyaksikan, mungkin sudah tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu, bagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 10-12, demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 10-12 ini tergenapi, saya alami dalam kehidupan saya ketika saya masih usia SD. Kurang lebih saat itu tahun 93-94. Kalau tidak kelas 5, kelas 6 SD. Dan ini pengalaman yang akan sukar untuk saya lupakan, karena ini pengalaman firman Tuhan yang hidup dalam diri saya, di mana rumah saya sangat dekat sekali dengan perkampungan, dan saya memiliki cukup banyak teman. Ketika ada teman-teman di kampung itu menggoda saya, mengejek saya tentang kekristenan saya dengan nada guyon, tapi mereka sengaja memang yang mengejek, menghina. Tapi yang mengherankan, saya tidak langsung respon, hati saya tidak marah, tidak tersinggung, saya tidak jengkel. Tetapi respon yang muncul dalam hati saya adalah saya senang. Luapan sukacita itu meluap-meluap. Saya heran. Tetapi saat itu memang kehidupan rohani saya suka merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab sendiri ketika masih sekolah dasar itu. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya. Tapi saya merenungkan ini suatu hal yang aneh. Telinga saya mendengar sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyindir, yang menyinggung, yang mengejek, menghina. Tetapi respon saya tidak marah, tetapi ada justru sukacita. Bukan berarti juga saya menantang, ayo hina saya, ayo ejek saya, tidak. Tetapi inilah pengalaman rohani yang saya bagikan bagi Bapak Saudara sekalian, bahwa ketika Roh Kudus bekerja, maka buah roh itu, sukacita, damai sejahtera, itu muncul di dalam diri kita. Inilah hati yang baru. Dan saya terus rindu, dan saya juga berdoa bagi setiap pribadi kita, teruslah kita senantiasa melekat erat pada Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus itu dan buah-buah Roh Kudus itu benar-benar sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Puji Tuhan. Jadi kesimpulan dalam Matius 5 ayat 10-12 bahwa ketika hati yang baru, hati yang dipenuhi oleh sukacita oleh Roh Kudus, itu akan mengalahkan rasa marah. Sukacita dari Roh Kudus akan menyingkirkan ya perasaan tersinggung, bahkan pikiran kita mungkin yang dendam itu. Karena sukacita yang besar dari Roh Kudus ini itu yang akan mengalahkan. Jadi kita adanya perasaan mengampuni, justru kita perasaan mendoakan. Puji Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 21 dikatakan di sana, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di sini firman Tuhan mengajar kita, mari kita terus mengalahkan ya. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengalahkan kejahatan tapi dengan kebaikan. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan kalau kita memiliki hati yang baru. Nah, tetapi hati yang baru itu bisa terjadi kalau Roh Kudus kita juga memberi respon kepada Roh Kudus. Kita menjadi lembut hati, tidak menjadi hati kita tidak keras. Ya, kita mengundang, kita membiarkan Roh Kudus bekerja berkarya setiap waktu, setiap saat. Maka kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita juga mengingat dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi ada banyak begitu tantangan yang kita hadapi, tapi jika kita memiliki hati yang baru, hati di mana Roh Kudus bekerja dan berkarya, maka kita bisa menang atas segala kesulitan-kesulitan hidup ini. Kita mengingat kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga pribadi ini mengalami penganiayaan, mengalami hukuman karena mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi saya percaya bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mempunyai hati yang dendam, hati yang pahit kepada Raja Nebukadnezar. Itu bisa terlihat ketika dia ikhlas, dia percaya. Kalau Tuhan menolong, ya mereka pasti akan bersyukur menerima. Tapi jika Allah tidak membebaskan, melepaskan mereka dari dapur api yang menyala-nyala, ya mereka itu konsekuensi dari keimanan mereka. Tetapi Allah menyatakan kuasanya, mereka tidak mati, ya meskipun dilempar ke dapur api. Kita juga mengingat kisah tentang Yusuf, Stefanus, rasul-rasul Yesus Kristus, Paulus. Mereka mengalami keadaan yang sangat tidak enak, ya dianiaya, dilempar batu, dipukul, diludahi, diejek. Tetapi saya percaya mereka memiliki hati yang baru, hati yang sudah dijamah, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga marah, dendam, rasa jengkel, kepahitan itu tidak ada dalam hati mereka. Justru rasa syukur, sukacita. Bahkan Stefanus ketika dilempar di rajam batu, dia justru memuji, menyembah Allahnya. Puji Tuhan. Maka dari itu saya ingin menyimpulkan dengan suatu ayat dalam Yeskiel 11 ayat 19 dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap pribadi, jika ada di antara kita saat ini yang masih memiliki rasa jengkel, rasa marah, rasa pahit, rasa dengki, iri hati apapun, yang sebenarnya itu bukan hati yang mungkin tidak enak. Saat ini mari kita berdoa bersama-sama, biarkan Roh Kudus memberikan kita hati yang penuh dengan damai sejahtera, hati yang penuh dengan sukacita. Dan hati yang penuh dengan sukacita dan sejahtera itu, pengampunan itu senantiasa terus kita miliki sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk Roh-Mu yang Kau berikan pada setiap pribadi kami. Kami mengundang Roh Kudus-Mu bekerja berkarya terus dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang senantiasa penuh dengan rasa sukacita, rasa syukur. Meskipun kami sadar, kami mengerti ada begitu banyak sekali tantangan, hambatan, rintangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami secara jasmani ataupun hidup kami secara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Kami bersyukur, kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Bapa menyertai, Bapa memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ku saksikan perbuatanmu